Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang mulia, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam dan juga sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan saat ini kita berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan tentunya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung yang sampai saat ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih mampu berada di barisan orang-orang yang masih istiqomah melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Artinya kita masih mampu melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita masih mampu melangkahkan kaki ke masjid dan musholla untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bertadarus Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sahabat yang mulia, saya ingin mengutip sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyati ala ummati zamanu yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab, yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubura, yuhibbuna al-khuluq wa yansawna al-khaliq. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa sayyati ala ummati zamanu yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang suatu masa di mana umatku akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Sahabat yang mulia, akan datang suatu masa di mana umat Nabi Muhammad SAW akan terlalu mencintai dunia, kemewahan dunia, apapun bentuk dunia, sehingga lupa pada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, saat ini kemungkinannya kita sudah berada pada masa itu. Kita bisa membuktikan dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah kita sudah berada di masa-masa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia, sehingga kita lupa tujuan hidup kita yang sesungguhnya untuk kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihannya cuma 2, sahabat yang mulia. Kalaulah tidak surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan kembali kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Sahabat yang mulia, hidup manusia kita tidak akan pernah tahu, karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjemput kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika ajal, ketika maut sudah datang kepada kita, maka kita akan kembali kepada Allah. Nah, pada masa ini kita juga akan melihat dan mengetahui bahwasanya sudah banyak orang yang mencintai kehidupan dan takut akan kematian. Kenapa?
karena bekal yang dimilikinya belumlah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW, akan datang masa itu bahwasanya kita akan terlalu mencintai dunia, takut meninggalkan dunia, padahal sesungguhnya kematian itu nyata dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita apakah kita siap atau tidak. Maka mulai saat ini ketika masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, perbanyaklah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mencintai harta benda, mencintai kemewahan dunia, apapun bentuk kemewahan itu, dan melupakan yang namanya hisab. Sahabat yang mulia, yakinlah bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki harta yang berlimpah, suatu saat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta yang kita miliki? Halal atau haramkah harta yang kita dapatkan caranya? Kemudian kemanakah kita salurkan harta kita? Apakah hanya untuk kepentingan semata pribadi kita, ataukah kita berbagi dengan orang lain? Artinya, apakah kita pernah bersedekah, berbagi infak sedekah kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang lain? Akan datang masa itu ketika kita mencintai harta, kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Dan yakinlah bahwa ketika kita sudah mempunyai harta yang banyak dan berlimpah, suatu saat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita miliki. Yang keempat, yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Mencintai gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang mewah, dan kita melupakan rumah terakhir dan peristirahatan kita ketika kita kembali kepada Allah. Di mana sahabat yang mulia? Yaitu alam kubur. Kita akan mencintai yang namanya gedung-gedung yang tinggi. Kita ingin membangun gedung-gedung yang tinggi, sehingga kita melupakan bahwasanya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah kita persinggahannya adalah alam kubur. Kita melupakan itu, yang lebih kurang hanya 2 meter itu sebagai tempat peristirahatan kita sebelum kita kembali ke alam akhirat. Sahabat yang mulia, yang kelima, yuhibbunal khuluq wa yansawunal khaliq. Mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta kepada orang tua kita, kita boleh cinta kepada anak dan istri kita, karena itu adalah bagian dari keluarga kita dan kita wajib mencintai mereka. Akan tetapi sahabat yang mulia, kita lupa bahwa kita semuanya yang tersebutkan tadi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan satu ketika Allah akan mengambil itu semuanya karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita cinta kepada makhluk, tapi sertakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momen penting bagi kita untuk bisa berubah, introspeksi diri, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai dunia. Bahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memang kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang dunia boleh, akan tetapi jangan melupakan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.